semua belajar ilmu sihir. Artinya ilmu sihir termasuk ilmu yang favorit dan ilmu yang menjadi satu keharusan pada masa itu. Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang putra dari Sayyidah Maryam al-Batul, Maryam putri dari Imran dan ibu Hannah, jadi bapaknya Imran, ibunya adalah Hannah. Kedua-duanya dari keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim. Semua bermuara pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu termasuk sama seperti Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dari Nabi Ismail sampai pada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi sama, satu ya, sehingga Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapak dari semua para nabi, kecuali nabi sebelumnya. Itu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi Nuh, bukan. Artinya sebelum Nabi Ibrahim. Nah, tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam dengan sangat jelas di dalam Al-Quran Allah mengisahkan atau berfirman, itu qala Isa bin Maryam inni rasulullah ilaikum ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa itu dengan sangat tegas di dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah bahwa Nabi Isa berkata kepada kaumnya, kepada kaum Bani Israel, bahwa saya utusan Allah. Dengan kalimat itu, dengan ayat tersebut, maka umat Islam wajib yakin, wajib beriman bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kemudian lanjutan ayatnya tentang mukjizat-mukjizatnya. Qala inni Abdullah ataniyal kitab waj'alani nabiyya. Saya hamba Allah, kata Nabi Isa. Jadi bukan saya anak Allah, bukan. Saya hamba Allah, saya dijadikan nabi utusan, saya diberi kitab, yaitu kitab Injil. Kemudian wa unabbiukum bima tadakhiruna fi buyutikum. Saya bisa membaca apa yang kalian simpan di rumah kalian. Saya bisa tahu bahwa ada orang menyimpan uang di bawah kolong mejanya, bisa ditebak oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Unabbiukum bima tadakhiruna fi buyutikum. Saya beritahu itu apa yang Anda sembunyikan dikumpulkan oleh Nabi Isa. Masing-masing satu. Ya ada yang itu menyembunyikan uang, itu menyembunyikan beras, itu menyembunyikan gandum, itu semua persis dengan apa yang disabdakan dan dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Itu mukjizat. Kemudian akhluqu lakum min at-tini kahay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Mukjizatnya Nabi Isa lagi diantaranya adalah bisa menciptakan burung. Jadi Nabi Isa ambil tanah, lihat, kemudian dielus-elus, dibentuk seperti burung. Kemudian Nabi Isa tiup, lalu terbang. Kemudian lagi yang ketiga, termasuk mukjizat, wa ubri'ul akmaha wal abrasa. Nabi Isa bisa membuat orang buta menjadi menjadi melihat, walaupun butanya sejak lahir itu. Iya. Hanya diusap bisa melihat Nabi Isa. Kemudian mukjizatnya lagi wa uhjil mauta, dan saya bisa menghidupkan orang yang mati. Banyak beberapa orang yang mati. Nah, itu semua, tapi kita umat Islam wajib iman, tetap wajib yakin bahwa kalimat terakhir dalam semua mukjizat itu biiznillah. Nabi Isa lakukan itu semua biiznillah, bukan karena masyi atau kehendaknya sendiri, bukan kemampuannya sendiri, tapi biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang yang membuang kalimat di akhir itu biiznillah,
bisa saja menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan karena mencipta, bisa mencipta burung, bisa menghidupkan orang mati. Tapi kalau kalimat yang sedikit di akhir itu tidak dibuang, biiznillah, dengan izin Allah, maka kita umat Islam wajib meyakini bahwa itu hanyalah sebatas mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kenapa Nabi Isa diberi mukjizat sebanyak itu? Dan mukjizatnya memang hebat. Iya. Dan kenapa pula Nabi Muhammad SAW tidak diberi mukjizat seperti itu? Para nabi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi utusan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan mukjizat sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Contohnya, pada masa Nabi Musa alaihissalam, masyarakat digandrungi ilmu sihir. Semua belajar ilmu sihir. Artinya ilmu sihir termasuk ilmu yang favorit dan ilmu yang menjadi satu keharusan pada masa itu. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa diberi mukjizat untuk membasmi ilmu sihir itu. Iya. Diberilah mukjizat tongkat bisa menjadi ular dan makan semua ular-ular yang dicipta dengan sihir itu. Iya. Begitu pula pada masa Nabi Sulaiman umpama. Pada masa Nabi Sulaiman kan masyarakat bisa ilmu sihir yang diberikan, yang diajarkan oleh setan. Bahkan Allah mengutus malaikat untuk sebagai ujian bagi masyarakat mengajar ilmu sihir juga, Harut dan Marut itu. Iya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Jadi kami ini diutus oleh Allah, kata Harut dan Marut, hanya sebagai fitnah atau ujian kepada masyarakat pada saat itu. Tapi masyarakat tidak peduli, yang penting maka diutuslah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan mukjizat yang serupa atau berkaitan dengan hal-hal tersebut. Begitu pula pada masa Nabi Saleh umpama mukjizatnya unta. Pada masa Nabi Isa alaihissalam masyarakat banyak masyarakat mempelajari ilmu-ilmu tentang hal tersebut, maka Nabi Isa diutus oleh Allah dengan mukjizat yang mirip atau serupa dengan pekerjaan masyarakat pada saat itu.